Saya bukanlah orang yang tidak percaya mujizat terjadi. Ada orang yang bertanya sama saya, apakah kamu tidak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi? Saya katakan, saya percaya, tapi saya tidak percaya mujizatmu adalah mujizat. Saudara, dalam pemikiran saya, saudara, semua mujizat belum tentu bisa kita buktikan atau kita jelaskan bagaimana itu terjadi. Namanya juga mujizat, saudara. Tidak ada yang namanya hukum alam bisa mungkin menjelaskan. Tapi saya katakan, banyak sekali saya katakan, ketika mujizat sudah terjadi, pasti bisa diverifikasi. Coba cari dalam seluruh Alkitab, mujizat apa yang terjadi yang nggak bisa diverifikasi, saudara. Ketika Elia naik ke surga atau naik ke langit, itu adalah suatu hal yang diverifikasi secara empiris oleh Elisa. Dia melihat Elia naik ke surga, ke langit. Ketika Tuhan merubah air menjadi anggur, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya itu terjadi, air bisa menjadi anggur. Tapi ketika mujizat sudah terjadi, saudara, pasti bisa diverifikasi. Bahwa anggur tersebut ke lab, pasti ada senyawa kimia daripada anggur di dalamnya, saudara. Ketika Lazarus dibangkitkan, saudara, itu banyak orang yang membuktikan verifikasi empiris melihat Lazarus bangkit. Bisa pegang tubuhnya dan seterusnya. Tidak bisa dijelaskan bagaimana dia dibangkitkan, tapi setelah terjadi mujizat tersebut harus bisa diverifikasi. Ketika Yesus Kristus bangkit, saudara, itu ada 500 orang sekaligus yang melihat dia. Itu verifikasi empiris, saudara. Bahkan Thomas demand suatu verifikasi empiris. Saya mau mencucukkan jariku ke dalam lubang pakunya dan memasukkan tanganku ke dalam lubang daripada sampingnya. Dan Tuhan ketika menampakkan diri depan Thomas, dia memberikan izin bagi Thomas untuk melakukan verifikasi empiris. Nah, omong kosong kalau sekarang mujizat terjadi, tapi tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tidak perlu dibuktikan secara empiris, harus diterima dengan iman. Itu omong kosong, saudara, bagi saya. Paling tidak, kalau saya tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi, paling tidak bisa diverifikasi hasilnya di dalam laboratorium, saudara. Kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang mendikotomikan iman dan ilmu pengetahuan, itu bodoh sekali. Saya percaya ilmu pengetahuan juga adalah sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita bisa beriman lebih kepada Dia. Tidak harus dipertentangkan, tidak harus dibuat dikotomi, saudara. Saya banyak kesal, saudara, dengan orang-orang yang terlalu gampang menerima perkataan mujizat dan seterusnya. Bahkan sekarang ketika transubstantiation, ketika suatu perjamuan kudus, mereka mengatakan bahwa substansi daripada roti sudah berubah menjadi daging. Saya tidak bisa menjelaskan hal tersebut, tapi kalau itu terjadi, ya bawa saja rotinya ke lab, buktikan ada substansi daging, konsubstansi dan seterusnya. Benar kalau ada physical presence dari tubuh Kristus dan darah Kristus, buktikan di dalam laboratorium, itu ada. Kalau enggak, saudara-saudara sedang mempermainkan iman daripada orang, saudara. Di sini, saudara, saya bukannya tidak percaya mujizat terjadi. Saya percaya mujizat, bahkan definisi saya mengenai mujizat lebih dari banyak orang. Banyak orang menganggap bahwa mujizat itu hanyalah sesuatu yang terjadi ketika Tuhan berintervensi. Saudara, kalau Tuhan berintervensi adalah definisi dari mujizat, segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan itu berintervensi. Bahkan bisa bangun pagi hari ini pun, bernafas pun adalah Tuhan berintervensi. Kapan Tuhan tidak berintervensi, saudara? Akhirnya dengan jelas mengatakan firman itu menopang seluruh dunia ini. Kapan dia tidak berintervensi? Hal yang paling reguler, yang paling sepele pun adalah intervensi daripada Tuhan. Itu adalah mujizat, miraculous bagi saya, saudara. Saudara katakan bahwa saya tidak percaya mujizat itu omong kosong. Saya tidak percaya bahwa mujizat yang kau klaim sebagai mujizat adalah suatu mujizat, itu saya tidak percaya. Kalau benar terjadi, penyembuhan terjadi, buktikan secara medis sebelum mujizat dilakukan. Orang itu memang ada kesulitan atau penyakit medis, dibuktikan secara medis. Setelah mujizat itu dijadikan atau kesembuhan dilakukan, buktikan benar-benar sembuh secara medis. Siapa yang berani menerima tantangan ini?